Episode 144. Sepandai-pandainya tupai melompat tetap akan jatuh juga. Kejadian yang tidak bisa kita hindari akan tetap terjadi seperti apapun keahlian kita dalam menangani masalah. Kini Perdi membawa Ana dalam pangkuannya. Dia tidak melepaskan Ana sedetik pun. Semua mata tertuju pada mereka. Hari dibawa paksa ke tengah-tengah lapangan di mana pentas sedang berlangsung. Di saat yang sama, Alex dan Aiden sudah tiba sedari tadi di sekolah. Mereka mencari-cari posisi Perdi dan Ana namun tak ditemukan. Hingga mereka melihat Ana terkulai lemah di dalam pangkuan Perdi. "Perdi, Ana!" teriak mereka sambil berlari menghampiri keduanya. Perdi dengan wajah dingin dan aura yang menyeramkan berjalan ke tengah lapangan. Semua siswa, guru, orang tua, murid, dan tamu undangan menatap ke arah mereka. Pentas bukan lagi pusat perhatian saat ini. Pusat perhatian kini beralih pada Perdi yang membawa Ana dan Hari yang sudah babak belur. Glek! Alex dan Aiden menelan kasar salipan mereka. Aura Perdi benar-benar berbeda saat ini. "Ada apa dengan Ana?" tanya Aiden panik. "Kak Aiden, tolong pegang Ana," ucap Perdi sambil menyerahkan tubuh Ana yang ditutupinya dengan jaket. Namun Ana ketakutan. Dia tidak mau dipegang pria lain selain Perdi. Gadis itu memeluk erat tubuh Perdi. Dia bergetar ketakutan saat ini. Jangan Kak Per, jangan, Ana takut." Suara gadis itu gemetar saat Perdi akan mengoper tubuhnya pada Aiden. Alex dan Aiden terkejut bukan main. "Jelaskan," ucap Alex pada bawahannya. Kini mereka menjadi pusat tontonan. Pengawal bawahan Alex pun menjelaskan kejadian sebenarnya. Semua orang terkejut, apalagi kepala sekolah. Dia begitu terkejut saat mendengar tingkah bejat anaknya sendiri. Sialnya, saat kejadian ini terjadi, pengawal wanita yang ditugaskan Alex cuti karena sakit dan ada yang sedang pulang kampung. Pengawal wanita hanya 2 orang dan dua-duanya tidak masuk hari ini. Pria ini mencoba memperkosa Nona Ana di toilet perempuan, Tuan. "Kak, kami kecolongan," ucap salah satu pengawal itu. "Bajingan," teriak Aiden. Buk, mati kau bangsat." Aiden menarik ke arah Harry dan melayangkan pukulan telak ke tubuh pria itu. "Sialan," teriak Aiden. Dia benar-benar mengamuk saat mendengar gadis yang dianggapnya sebagai adiknya itu diperlakukan secara tidak pantas. Sakit," desis Hari. "Sialan kau," teriak Aiden. "Stop," teriak kepala sekolah marah saat anaknya dipukuli oleh Aiden. Namun Aiden tetaplah Aiden. Dia melayangkan pukulan keras ke perut Hari hingga mulut pria itu mengeluarkan darah. Buk, uhuk. Hari terjerembab ke tanah, mulutnya penuh darah. "Apa yang kalian lakukan pada anakku?" teriak kepala sekolah saat sampai di tengah lapangan. Dia mencoba mendekati Hari, namun dengan cepat pengawal itu menarik Hari dan menjauhkannya dari kepala sekolah. Jadi bajingan ini ayah manusia kurang ajar ini," ucap Alex dengan tatapan menyeringai sambil menghadang pria itu. "Apa maksudmu? Anakku tak mungkin melakukan hal bejat seperti itu," bantah kepala sekolah. "Sial," umpat Alex. "Anak bajinganmu itu telah melakukan pelecehan seksual pada adikku," teriak Alex penuh kemarahan. "Apa kau pantas disebut sebagai kepala sekolah, ha? Kau menutupi penyakit mental anakmu. Cih, sial, salahku percaya pada sekolah yang terkenal karena reputasi baik ini." Geram Alex. "Jangan sembarangan bicara, Tuan. Anak saya anak baik-baik yang dididik dengan ketat. Dia anak berprestasi, tak mungkin dia melakukan hal seperti itu," sanggah kepala sekolah. Semua orang mulai bergunjing. Memang Hari adalah anak emas di sekolah itu. Dia selalu berbuat sesuka hati dan perbuatannya selalu ditutup-tutupi oleh kepala sekolah yang adalah ayahnya sendiri. Hari sangat terkenal sebagai salah satu senior paling tampan dengan proporsi tubuh ideal yang sudah seperti orang dewasa. Wajahnya cukup tampan dan tubuhnya berotot dengan tegap. Tak ada yang berani melawan pria itu jika dia sudah mengambil keputusan. Oleh karena itu, saat Ana dijadikan target oleh Hari, tak ada satu siswa pun yang berani mendekati Ana. Jika ada yang berani, maka siap-siap dia akan dikeluarkan dari sekolah atas tuduhan yang tidak dia lakukan. "Cuy," Alex meludah ke tanah. "Kepala sekolah macam apa dirimu? Cak, sial, adikku sampai mengalami trauma seperti ini. Kau tidak kenal denganku?" "Iya, Pak Subroto," ucap Alex sambil berjalan dan mendekati kepala sekolah dengan tatapan tajam dan mendominasi membuat pria itu ketakutan. Saya tidak mengenal Anda. Anak saya tidak salah, mungkin gadis itu yang menggoda." Buk. Belum sempat Pak Subroto berbicara, Aiden yang sudah habis kesabarannya langsung melayangkan pukulannya pada Pak Subroto, membuat pria itu terhuyung dan terjerembab ke atas tanah. "Sialan kau," geram Aiden. "Kak, kalian urus mereka. Aku akan membawa Ana ke rumah sakit."
Dan untuk bajingan ini, ucap Perdi sambil menatap Hari yang dipegang oleh pengawal. Buk, semoga kau tidak dapat menggunakannya lagi, ancam Perdi setelah menendang alat vital Hari. Pria itu mati rasa. Sakit, sangat sakit, membuat siapa saja merasa ngilu saat melihat tendangan bebas itu menghantam masa depan pria itu. Alex mengambil ponselnya lalu menelpon seseorang. Segera turun ke sekolah Ana, kalian punya tugas baru dan perketat keamanan Perdi dan Ana mereka dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tita Alex pada bawahannya sebelum dia mengakhiri panggilannya. Perdi membawa Ana yang masih memeluknya dengan tubuh gemetaran. Jangan khawatir, kakak di sini, tenang ya An, ucap Perdi terus menenangkan Ana padahal wajah Perdi tampak pucat. Dia sempat terkena pukulan telak dari Harry saat di toilet tadi dan mengenai ulu hatinya. Mereka berdua langsung masuk ke dalam mobil dan melaju ke rumah sakit tempat Ken dirawat dengan pengawasan ketat dari pengawal dan anak buah Alex juga Gamma. Para siswa, tamu dan guru ketakutan saat melihat kejadian itu. Siapa sebenarnya anak ini? Bisik mereka. Seram sekali mereka, seperti gangster saja, bisik yang lain. Ana punya banyak orang hebat di sini. Habislah si Hari. Mampus kau Hari. Kuharap kau dan keluarga bobrok itu hancur saat ini juga. Rasakan Hari, tapi aku kasihan kenapa harus Ana yang jadi korbannya. Semua siswa bergunjing, guru-guru hanya bisa diam. Mereka memang disuruh tutup mulut jika Hari melakukan pelanggaran. Jika ada yang berani mengusik pria itu, maka saat itu juga dia dipecat secara tidak hormat. Di tengah lapangan, Aiden tampak mencengkram leher Hari yang sudah lemas tak berdaya. Alex maju ke depan. Buk. Alex memukul tulang kering keempat anak buahnya yang bisa sampai lalai dalam menjalankan tugas. Aku akan menentukan hukuman apa yang tepat untuk kalian setelah menyelesaikan kasus ini, ucap Alex dengan tatapan penuh amarah. Maaf tuan, ucap mereka menunduk. Kami tak mungkin masuk ke dalam toilet wanita. Salah tuan juga yang hanya menerima 2 pengawal wanita, batin mereka. Aiden menyeret Hari ke tengah-tengah pentas bersama Pak Subroto. Semua mata tertuju pada mereka. Tak ada yang berani bicara saat mereka melihat kemarahan di mata mereka. Tuan-tuan, mohon jangan buat keributan. Diam kau, teriak Aiden salah satu guru itu bahkan belum selesai mengucapkan kata-katanya. Tapi tuan, ini sekolahan, tidak baik para siswa menyaksikan kekerasan seperti ini, ucap salah seorang guru perempuan. Diam kau Jalang, apa kau juga hanya diam saat melihat siswamu dilecehkan oleh pria bajingan ini? Kalau begitu, aku akan membuatmu merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan adikku, bentak Alex dengan penuh kemarahan. Para guru terdiam ketakutan. Tidak ada yang boleh keluar dari lingkungan sekolah ini selama masalah ini belum tuntas, ucap Aiden melalui mikrofon yang terpasang di pentas. Tiba-tiba pasukan berpakaian hitam masuk dan memblokir jalan keluar sekolah itu, totalnya sekitar ratusan orang. Drap. Terdengar langkah kaki mereka saat memasuki area sekolah itu. Tuan, jangan melakukan hal ini bisa merusak nama sekolah ini, ucap guru yang lain. Aku bahkan bisa merusakmu Nona jika kau terus berkata yang tidak-tidak atau apakah wanita si bangsat ini? Ucap Alex sambil menaikkan alisnya. Glek, mereka terdiam, tak ada yang berani bicara. Tim penyelidik bawahan Mark sudah tiba di lokasi. Mereka langsung mencari tahu semua detail kejadian, bahkan bukan kejadian itu saja yang mereka bongkar. Semua kejadian lama yang sengaja ditutupi oleh kepala sekolah akan dibongkar hari itu juga. Tak butuh waktu lama, mereka sudah menemukan semua bukti. Alex menatap layar berisi rekaman CCTV sekolah yang sengaja dihapus oleh Pak Subroto untuk menutupi aksi anaknya. Ternyata kejadian ini bukan untuk yang pertama kali lagi. Pak Subroto, ternyata aku tak mengenal siapa pemilik sekolah ini, ucap Alex dengan seringnya di wajahnya. Mereka semua terdiam. Pemilik sekolah itu memang belum pernah menunjukkan wajahnya ke publik dan tak ada yang tahu siapa pemilik sekolah itu. Kau sudah memilih lawan yang salah bocah sialan, ucap Alex menatap tajam pada Hari yang sudah lemas. Sementara itu di rumah sakit, Perdi langsung membawa Ana dengan berlari sekencang mungkin. Dokter, teriak Perdi saat tiba di rumah sakit. Ana tampak tidak sadarkan diri saat di perjalanan tadi. An, bertahanlah, ucap Perdi dengan wajah pucatnya. Ada apa ini Tuan Perdi? Tanya Dokter Giorgio dengan wajah panik. Kebetulan dia berada di lantai 1 setelah memeriksa pasiennya. Nanti saja tanya dok, sekarang tangani dia. Aku akan memanggil yang lain dulu, ucap Perdi langsung berlari menuju lantai 2 di mana Ken dirawat. Ceklek, brak, pintu dibuka dengan keras membuat orang-orang dalam ruangan itu terkejut bukan main. Astaga, Perdi ada apa? Ucap Gamma terkejut. Ana sakit, Ana bersama Dokter George, Ana di bawah, Ana tadi diserang. Dek,
Jantung Luna dan Gamma bagai dihantam dengan batu yang sangat keras. Brooke, Perdi pingsan karena terlalu panik serta marah. Dia terjatuh di hadapan mereka. Perdi, teriak mereka. Segera Bima mengangkat Perdi yang tak sadarkan diri. Tampak pria itu pucat, sementara itu Luna dan Gamma panik saat mendengar nama Ana dibawa oleh Perdi. Gamma dan Luna langsung turun ke lantai 1 mencari keberadaan Ana. "Auntie di sini dulu ya, Kak, kami ke bawah," ucap Luna panik. Dia langsung berlari ke bawah bersama suaminya. "Sayang, sini, jangan pergi sendiri," ucap Gamma sambil menggandeng tangan Luna. Gadis itu tampak ketakutan dan panik. Gamma berusaha menenangkan Luna. Mereka turun ke lantai 1 dan mencari keberadaan Ana. Dengan bertanya pada suster, mereka tiba di ruang perawatan Ana. Menunggu selama beberapa menit, akhirnya Dokter Georga keluar dengan wajah pias, apalagi saat melihat kondisi tubuh Ana yang banyak bekas cupang di lehernya. "Ada apa dengan adik saya, Dok?" tanya Gamma panik. "Sepertinya Nona mengalami kekerasan seksual, Tuan," ucap Dokter Georga sambil menunduk. Dek, Luna terkulai lemas. Dia terduduk di atas lantai dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. "Sayang," Gamma panik saat melihat istrinya terjatuh.